Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov keluar dari bayang-bayang dan memberikan wawancara besar di mana ia mengakui bahwa pengunduran dirinya sama sekali tidak terkait dengan konfliknya dengan Alexander Sirski. Alasan sebenarnya adalah karena korupsi yang merajalela dan karena kementeriannya mulai membongkar skema-skema penghasilan dari perang bagi banyak produsen senjata licik yang dengan senang hati menggerogoti anggaran. Namun, seperti yang ternyata, ini baru permulaan dan sudah ada perasaan bahwa wawancara itu muncul tepat menjelang protes yang dijadwalkan pada hari Jumat. Media Ukrainska Pravda baru saja menerbitkan bagian pertama dari wawancara besar dengan mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov. Ini adalah percakapan panjang pertamanya tentang pengunduran dirinya sendiri 2 minggu setelah diberhentikan. Pentingnya wawancara ini adalah karena untuk pertama kalinya Fedorov secara sistematis menghindari versi konflik pribadi dengan Panglima tertinggi Sirski, yaitu versi yang sebelumnya disampaikan olehnya dan Presiden Volodymyr Zelensky. Dia menunjukkan alasan yang sama sekali berbeda, reformasi pengadaan pertahanan, yang menurutnya telah menyentuh kepentingan banyak orang dan perusahaan. Wawancara ini tayang 2 hari sebelum aksi protes baru yang dijadwalkan di Kiev pada hari Jumat 31 Juli. Dan ini jelas bukan kebetulan, dan Mikhail Fedorov jelas mulai menapaki jalur perjuangan politik. Dalam episode ini, kita akan membahas secara rinci pernyataan Mikhail Fedorov beserta latar belakang yang diperlukan, dan secara terpisah akan membahas soal pertarungan antar klan di sekitar pasar pertahanan serta masa depan politik Fedorov sendiri. Secara umum, Fedorov akan banyak kita bahas. Secara umum, akan cukup menarik. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Silahkan duduk dengan nyaman, akan menarik. Dan yang terpenting, bertahanlah sampai akhir, karena ada banyak sekali detail menarik di sana. Kamu tidak bisa maju dalam pemerintahan dan menempati posisi tinggi jika kamu tidak memiliki perusahaan pertahanan. Tentu saja, perhatian semua orang selalu tertuju. Lalu, siapa yang kamu dukung? Dan kamu condong ke arah mana? Terima kasih. Jadi, seperti biasa, mari kita jabarkan semuanya satu persatu. Mari kita mulai dengan kronologinya, bagaimana semua ini terjadi. Pada 14 Juli, saya ingatkan, Verkhovna Rada Ukraina mendukung pengunduran diri pemerintah Perdana Menteri Yulia Sviridenko. Akibatnya, seluruh kabinet menteri secara otomatis memundurkan diri. Pada 15 Juli, Mikhail Fedorov mengonfirmasi bahwa ia meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Pada 16 Juli, aksi protes dimulai di Kiev dan kota-kota lain dengan tuntutan agar ia dikembalikan ke kementerian. Dan omong-omong, aksi-aksi itu sudah berlangsung hampir 2 minggu. Pada 20 Juli, Vladimir Zelensky menandatangani dekret tentang pengangkatan panglima baru, Mikhail Dropatov, yang menggantikan Alexander Sirski. Dan untuk 31 Juli, penyelenggara aksi protes, veteran Dmitry Koziatinsky, mengumumkan aksi protes baru berupa pawai dari Monumen Shevchenko ke alun-alun Ivan Franko di dekat kantor presiden di Kiev. Dan tepat menjelang pawai protes yang telah diumumkan itu, Mikhail Fedorov memutuskan untuk memecah keheningan. Ini jelas bukan kebetulan, dan saya harus mengatakan hal ini secara langsung. Dan karena itu, kita beralih ke pertanyaan utama dalam wawancara ini, yang diajukan oleh jurnalis Pravda Ukraina, Mikhail Tkach. Apa alasan sebenarnya Anda diberhentikan dari jabatan Menteri Pertahanan? Dan berikut kutipan langsung dari Mikhail Fedorov. Saya tidak ingin membangun teori apapun seputar hal ini. Saya tidak ingin menceritakan ulang percakapan-percakapan yang terjadi dengan Presiden. Tidak ada hal baru di sana yang belum diumumkan secara publik. Pertama-tama disebutkan bahwa ada konflik tertentu, tapi menurut saya sebenarnya alasannya ada di tempat lain. Banyak sekali orang yang mengelilingi Kementerian Pertahanan dan saya sebagai menteri karena kami mulai membenahi banyak proses di dalamnya. Dan dari apa yang mulai terjadi di ruang publik, tekanan tertentu, keterlibatan aparat penegak hukum tertentu terkait pekerjaan kami. Sejak awal April sudah jelas bahwa tensinya semakin meningkat dan ini akan berujung pada sesuatu. Selanjutnya, Fedorov menyebutkan sumber tekanan ini secara langsung, kutipan. Alasan yang terkait dengan pengadaan, tender, dan fakta bahwa kami mulai membenahi proses di bidang ini. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan besar di antara banyak produsen senjata besar.
yang mulai terus-menerus mempengaruhi. Menyebarkan narasi negatif bukan hanya seputar presiden, tetapi juga secara umum di media secara umum. Setelah itu, jurnalis Mikhail Tekac mengajukan pertanyaan langsung. Apakah benar informasi bahwa banyak orang yang dengan berbagai cara terkait dengan tokoh-tokoh berpengaruh secara politik tidak tertarik untuk membentuk pasar pengadaan senjata yang transparan? Dan mereka ingin terus mengeruk uang dalam jumlah besar dari hal ini. Jawaban dari Fedorov terdengar seperti ini, kutipan, "Saya pikir ini ada benarnya. Memang sangat banyak orang di negara kita yang terlibat dalam bisnis di bidang pertahanan." Bersambung, memang benar ada banyak sekali sinyal yang berbeda. Banyak sekali hal yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Selama 7 tahun bekerja di pemerintahan, saya tidak pernah membayangkan bahwa di Kementerian Pertahanan bisa ada orang-orang yang diangkat oleh perusahaan swasta untuk menjabat sebagai kepala departemen. Ini adalah pengaruh dari proses penegakan hukum. Artinya seberapa parah proses itu sudah berjalan di dalam. Di sini perlu sedikit menjelaskan latar belakang yang sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung oleh Fyodorov, tetapi yang menjelaskan konteks dari kata-katanya. Ini berkaitan dengan kasus yang dikenal sebagai rekaman Mindich. Timur Mindich, seorang pengusaha yang oleh media digambarkan dekat dengan Volodymyr Zelensky, dia menjadi subjek penyelidikan oleh Biro Antikorupsi Nasional Ukraina di sektor energi, yang juga melibatkan Menteri Kehakiman, sebelumnya Menteri Energi, Herman Halushenko. Kemudian, Kejaksaan Anti Korupsi Khusus juga mengaitkan Mindich dengan sektor pertahanan, dengan sosok mantan Menteri Pertahanan, dan sekarang Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, Rustem Umerov, yang baru 2 hari lalu dengan tenang duduk di samping Volodymyr Zelensky di ruang oval Gedung Putih saat bertemu dengan Donald Trump. Jadi, dalam rekaman yang menjadi bagian dari kasus Mindich, tercatat adanya panggilan telepon dari Timur Mindich itu sendiri kepada Rustem Umerov dengan tuntutan untuk menerima 1 kiriman rompi anti peluru yang bisa ditembus peluru, serta pertemuan di apartemen pribadi Umerov dengan Mindich itu sendiri, pejabat Jumadilov, dan pemasok rompi anti peluru yang sama. Rustem Umerov sendiri menyatakan bahwa upaya untuk mengaitkan pekerjaannya di Kementerian Pertahanan dengan pengaruh pihak manapun tidak berdasar, namun tetap mengakui fakta pertemuan dengan Mindich. Secara khusus mengenai kontrak yang kemudian dibatalkan karena produk tidak memenuhi persyaratan. Inilah kasus yang membentuk konteks publik di mana kata-kata Fedorov tentang orang-orang yang terkait dengan bisnis di bidang pertahanan diucapkan. Dan selanjutnya dalam wawancara disebutkan nama pemimpin fraksi Presiden Pelayan Rakyat, Dmitry David Arhamia, sebagai perwakilan aktif dari kepentingan produsen senjata tertentu yang bisa secara langsung mempengaruhi pengunduran diri Fedorov. Dan ketika dia ditanya tentang peran Arhamia, Fedorov menjawab dengan samar tapi tidak menyangkal, kutipan, "Saya tidak ingin menyebutkan nama secara spesifik, tidak ada ancaman langsung, jadi semua orang pada dasarnya tahu tentang saya, tahu posisi saya, terkait satu atau lain hal. Saya pikir masalah mendasarnya adalah sangat banyak pejabat tinggi yang tidak bisa membayangkan bahwa kamu bisa menduduki posisi tinggi di pemerintahan dan tidak memiliki hubungan dengan bisnis pertahanan. Kamu bisa mengubah aturan main, bisa membuka pasar, bisa membantu pasar berkembang, dan tetap tidak memiliki kepentingan pribadi di pasar tersebut. Ini adalah masalah budaya dan nilai yang saat ini muncul dan memengaruhi pengambilan keputusan teknis atau keputusan lainnya." Di sini penting untuk ditekankan bahwa ini bukanlah tuduhan langsung kepada David Arhamia. Fedorov menolak untuk menyebutkan nama dan membicarakan hal ini pada tingkat masalah sistemik, bukan penunjukan secara pribadi kepada seseorang tertentu. Namun karena ini baru bagian pertama dari wawancara, saya tidak akan terkejut jika di masa depan, dalam proses perjuangan politik, Fyodorov mulai menyebutkan nama-nama tertentu. Seperti yang Anda lihat, dia meningkatkan eskalasi secara bertahap. Ketika ditanya mengapa dalam konflik ini Presiden Zelensky pada praktiknya memihak kelompok-kelompok ini di sektor pertahanan, Fedorov menjawab, kutipannya, "Kami tidak tahu alasan akhir pemecatan itu. Saya pikir ketika 90 orang datang kepadamu, kepada Zelensky, dan berkata, di sana ada sesuatu yang tidak beres, ada suatu masalah, maka mungkin sulit untuk melihat gambaran dunia secara objektif di bawah tekanan seperti itu." Dan kemudian dia menambahkan detail penting, kutipan,
Sekitar bulan April saya sudah memperingatkan Presiden, lihat, nanti akan ada yang datang kepada Anda dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan saya. Bahwa saya punya bisnis drone, perusahaan, bahwa saya merusak beberapa proses. Anda harus melakukan cek silang informasi ini, karena saya telah mengganggu kepentingan banyak orang dan perusahaan. Dan di sini saya membutuhkan dukungan Anda. Artinya, Mikhail Fedorov secara langsung mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan bahwa dia merusak pasar lama di sektor pertahanan, dan Zelensky tidak boleh termakan semua narasi yang sengaja dilemparkan itu. Dia mengatakan, bahkan pada bulan April sudah memperingatkan Presiden bahwa nanti akan ada orang-orang yang datang kepadamu dan mulai mengeluh, katanya. Bagaimana bisa seperti ini? Kami dulu menghasilkan jutaan dolar dari penjualan senjata, lalu tiba-tiba datang seseorang bernama Fedorov dan menghancurkan skema ini. Selanjutnya adalah kutipan tentang mekanisme tekanan informasi. Anda bisa melihat bahwa saluran Telegram terbesar di Ukraina telah dibeli, dan mereka mulai dipakai semata-mata untuk menyerang saya dan perusahaan saya. Kasus pidana mulai bermunculan terhadap orang-orang yang bekerja dengan saya. Artinya, tekanan ini semakin meningkat setiap bulannya. Dan di bawah tekanan seperti itu, melanjutkan reformasi, pada akhirnya kita melihat bahwa hal ini menyebabkan pergantian pemerintahan, dan hari ini saya tidak lagi menjabat. Selanjutnya, saat ditanya secara langsung, apakah dia menganggap bahwa pengunduran diri pemerintah hanyalah kedok untuk pemecatannya? Fedorov menjawab, selanjutnya kutipan. Sepertinya begitu. Sayangnya, kami kehilangan minyak. Beberapa manajer serius dalam pergantian ini, termasuk Yulia Sviridenko. Jadi, Fedorov mengonfirmasi versi ini bahwa secara keseluruhan, seluruh kabinet diganti hanya karena bahwa Fedorov harus disingkirkan, tetapi tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa kami menyingkirkan Fedorov. Karena dia merusak pasar dan menghalangi orang-orang tertentu untuk menghasilkan uang dari perang, itu tidak bisa diucapkan. Jadi diputuskan bahwa mereka hanya mengubah strategi pemerintah. Selanjutnya ada momen yang menggambarkan pendekatan Vladimir Zelensky dalam membentuk kabinet menteri, kutipan dari Fedorov. Setengah jam atau 1 jam sebelum rapat fraksi Pelayan Rakyat, saya diberitahu bahwa akan diajukan pencalonan Klimenko untuk posisi Menteri Pertahanan. Ketika ditanya apakah presiden yang melakukannya secara pribadi, Fedorov menjawab singkat, iya. Tentang konflik itu sendiri dengan Alexander Sirski, Mikhail Fedorov berbicara panjang lebar dan dengan perumusan yang jelas, yang berbeda dari apa yang pernah terdengar di depan umum sebelumnya. Selanjutnya adalah kutipannya. Sebenarnya, kami tidak pernah benar-benar memiliki konflik pribadi dengan Tang 5. Ini lebih merupakan konflik pandangan dunia. Kami datang dengan pandangan tertentu tentang perang ini. Namun pandangan ini diuraikan menjadi reformasi, proyek dan operasi tertentu yang harus dilaksanakan. Kami, sebagai Kementerian Pertahanan, tidak pernah memblokir satupun keputusan staf umum dan Panglima Angkatan Bersenjata. Itu adalah posisi saya sebagai warga negara dan Menteri Pertahanan. Meskipun ada konflik pandangan dunia, untuk tidak menghambat satupun proses di militer. Menanggapi pernyataan bahwa Presiden Zelensky secara terbuka mengatakan bahwa Menteri dan Panglima tidak pernah duduk berbicara satu sama lain tanpa kehadirannya, Fedorov menjawab secara menyalak, saya tidak bisa mengomentari itu. Sebenarnya, kami memiliki banyak pertemuan, rapat, dan panggilan telepon. Tentu saja kami berada dalam mode kerja dan bekerja. Namun, lalu saat diberi pertanyaan lanjutan tanpa presiden, Fedorov dengan singkat menjawab tentu saja. Jadi, sebenarnya Fedorov dan Sirski bisa bekerja bahkan tanpa keterlibatan presiden. Ketika ditanya mengapa Presiden Zelensky pada akhirnya memilih Sirski, bukan dirinya, Fedorov menghindari jawaban langsung. Dan di sini juga ada bantahan langsung. Kabar tentang ultimatum dari pihaknya. Kutipan, saya tidak pernah mengajukan ultimatum apapun. Saya meninggalkan pembicaraan bersama pemerintah. Setelah itu, protes pun dimulai. Tentang jabatan yang ditawarkan kepadanya setelah pengunduran diri, Fyodorov berkata seperti ini. Saya ditawari beberapa jabatan, dan saya hanya mengatakan bahwa saya punya visi tertentu yang bisa saya wujudkan ke depannya. Dimanapun saya berada, saya akan tetap mengikuti visi itu. Saya tidak akan mengambil jabatan yang hanya bersifat dekoratif. Saya melihat diri saya sebagai seorang manajer yang mampu membangun sistem dan mencapai hasil. Secara terpisah, Fedorov menjelaskan mengapa ia menolak jabatan Wakil Perdana Menteri Urusan Pertahanan dan Inovasi. Dan pada kenyataannya, dia hanya menegaskan kebenaran yang sudah jelas. Fedorov berkata, Wakil Perdana Menteri tanpa kementerian itu pada dasarnya seperti penasihat yang hanya bisa memberi saran kepada sistem, mempengaruhinya.
Tetapi kamu tidak punya kesempatan untuk membentuk tim atau mempengaruhi hasil yang nyata. Oleh karena itu, ini lebih merupakan jabatan dekoratif. Tentang timnya dan hubungannya dengan presiden saat ini, Fedorov berkata singkat, "Kami belum melakukan pembicaraan terakhir dengan presiden. Kami tidak bertengkar. Tidak ada kesepakatan untuk tidak berkomunikasi lagi. Dari sudut pandang saya, komunikasi masih terus berlangsung." Tapi masalahnya adalah Zelensky sendiri sudah mengatakan bahwa urusan tentang Fedorov sudah selesai. Ada bagian khusus yang membahas penunjukan Dropatov sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina dalam wawancara tersebut. Ketika ditanya apakah dia yang mengusulkan kandidat ini kepada presiden, Fedorov menjawab, "Usulan utama saya kepada presiden adalah untuk bertemu dengan berbagai komandan, dengan para komandan korps, mungkin dengan komandan beberapa brigade dan kelompok pasukan, melihat semuanya dan membuat keputusan sendiri. Untuk Dropatov, saya yang mengusulkannya." Dan di sini, sama sekali tidak jelas apa yang sedang terjadi. Lebih tepatnya saya paham, tapi mari kita bahas dari sudut pandang yang berbeda. Kita sudah membahas bahwa Volodymyr Zelensky memang mengadakan pertemuan seperti ini dengan para komandan, dengan para panglima, dan pada kenyataannya melakukan semua seperti yang dijelaskan sekarang oleh Mikhail Fedorov. Jika Fedorov benar-benar menyarankan hal ini kepada presiden dan presiden memang melakukannya, pertanyaannya, untuk apa menyingkirkan seseorang seperti Mikhail Fedorov? Selanjutnya, Fedorov secara rinci menguraikan visinya sendiri tentang rencana perang yang dibagi menjadi 4 arah utama. Yang pertama adalah air domain, yaitu pencegatan semua yang ada di langit, pembuatan sistem pertahanan udara jarak dekat yang dapat mengidentifikasi setiap target, dan pada dasarnya menciptakan kubah yang tidak bisa ditembus. Kedua, land, yaitu di darat, menghentikan pergerakan musuh di medan perang, mencapai penghancuran 200 tentara Rusia di setiap kilometer persegi wilayah yang direbut, menyelesaikan reformasi korps, menyelesaikan masalah mobilisasi, meningkatkan penghancuran tentara Rusia hingga 50.000 per bulan, menggantikan pasukan sendiri di medan perang dengan teknologi. 3. Ekonomi. Apa yang disebut Presiden Zelensky sebagai sanksi berjangkauan jauh, artinya memerangi armada bayangan dan secara umum sanksi terhadap ekonomi Rusia. Keempat, jadi 4. Perang kognitif, artinya membangun hubungan win-win dengan para mitra agar bukan memberi kami sesuatu, bukan membantu kami. Tidak, kalian tidak membantu kami, kita adalah mitra. Mitra. 5. Kemenangan atas Rusia di setiap siklus teknologi. Pencatatan segala sesuatu secara waktu nyata dan poin terpisah adalah pemberantasan korupsi. Tentang reformasi mobilisasi, Fedorov menyebutnya sebagai corong. Berikut kutipannya. Kita harus melihat mobilisasi sebagai semacam corong, di mana ada produk akhir. Itu adalah dinas militer, di mana ada syarat-syarat tertentu, masa dinas yang jelas, gaji, dan kesempatan untuk berkembang di dalamnya. Dia menyebutkan membuka peluang bagi orang asing untuk bertempur di garis depan. Kutipan, "Saya percaya bahwa lebih dari 50 di garis depan di antara pasukan penyerang bisa jadi adalah orang asing." Saat ini kita melihat di sektor Zaporizhia. Sejumlah besar tentara dari negara-negara Afrika bertempur di pihak Rusia. Di beberapa bagian garis depan, jumlah mereka bahkan lebih banyak daripada orang Rusia itu sendiri. Dan yang paling penting, menurut Fedorov, reformasi mobilisasi seharusnya sudah sepenuhnya dijalankan pada bulan Agustus-September. Sedangkan mengenai pertanyaan tentang ambisi politiknya, dalam wawancara itu sendiri, Fedorov secara langsung menyatakan, "Saya tidak pernah mengejar jabatan, tidak ingin menjadi menteri, tidak bermimpi tentang itu. Saya adalah seorang manajer yang tahu cara membangun sistem dan ekosistem. Bagi saya yang terpenting adalah menunjukkan hasil." Itu jawaban yang cukup bagus, tapi mengelak. Namun perlu dicatat bahwa di kalangan politik saat ini sedang dibahas kemungkinan pembentukan partai baru yang dipimpin oleh Mikhail Fedorov. Namun orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa untuk saat ini dia belum berniat terjun ke dunia politik. Saya ingatkan, hal yang sama persis juga dikatakan tentang Zaluzny. Tapi kemudian dia berkata, "Dengar, jika rakyat meminta, kenapa tidak?" Sekarang kita beralih ke pertanyaan, mengapa wawancara ini muncul tepat saat ini? Menurut saya, semuanya sangat sederhana. Wawancara ini dipublikasikan pada tanggal 29 Juli, malam hari. Pada tanggal 30 Juli, wawancara ini akan dikencarkan habis-habisan hari ini. Dan pada tanggal 31 Juli,
telah diumumkan akan ada pawai protes baru di Kiev. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa para penyelenggara protes justru menyerukan untuk menahan diri dari aksi harian untuk mengumpulkan kekuatan. Kekuatan itu khusus untuk aksi pawai hari Jumat. Jadi, dari sudut pandang faktual, wawancara itu keluar 2 hari sebelum aksi protes besar. Dan itu secara objektif mendukung agenda protes. Bahkan, itu memberikan para pengunjuk rasa argumen baru yang lebih terperinci menjelang pawai protes. Menurut saya, jelas bahwa publikasi wawancara itu telah dikoordinasikan dengan para penyelenggara protes. Kalau bicara soal kepentingan, bagi Mikhail Fedorov sendiri, publikasi ini menguntungkan karena mengalihkan fokus diskusi publik dari konflik pribadi dengan Irsky Fedorov ke masalah institusional. Seolah-olah, siapa yang menghalangi reformasi demi uang mereka sendiri? Jadi, siapa yang sebenarnya menghalangi pembangunan negara hukum? Siapa yang mencoba mencari keuntungan dari perang, dan seterusnya. Dan itu, seperti yang Anda pahami, itu narasi yang lebih menguntungkan bagi seorang politisi yang ingin mempertahankan reputasi sebagai seorang reformis, terlepas dari karir selanjutnya. Menanamkan gagasan ini di benak orang-orang. Dan bagi gerakan protes, wawancara ini memberikan alasan baru dan bermakna menjelang aksi unjuk rasa pada 31 Juli. Bagi tim Presiden Zelensky, publikasi seperti ini justru sangat merugikan. Karena hal itu mendukung narasi bahwa keputusan diambil di bawah pengaruh kelompok kepentingan, bukan karena alasan militer yang objektif, dan mengisyaratkan kemungkinan peran pemimpin fraksi Presiden David Arahamia. Dan yang paling penting, sekarang protes dengan kekuatan baru akan menagih jawaban dari Presiden. Kenapa kamu tidak berkomunikasi dengan kami tentang pengunduran diri atau penunjukan menteri? Kenapa kamu tidak menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi? Karena Fyodorov sudah mengatakan secara langsung, seperti yang sudah diceritakan kepada Anda, bahwa ada konflik antara Fyodorov dan Syrskyi. Itu semua omong kosong. Karena alasan sebenarnya dari pengunduran diri itu sama sekali berbeda. Bagi perusahaan di pasar pertahanan yang menurut Fyodorov kepentingannya dirugikan oleh reformasi pengadaan, sorotan publik juga 2 kali lebih merugikan. Karena sekarang topik ini tidak lagi hanya berupa rumor, tetapi sudah diucapkan secara langsung oleh mantan Menteri Pertahanan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Skenario pertama, wawancara dan rencana aksi pada 31 atau Juli semakin menambah tekanan pada tim Presiden Zelensky untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait keputusan personel di bidang pertahanan. Fedorov sendiri dalam wawancara secara langsung mengatakan bahwa masyarakat tidak akan lagi mengizinkan, kutipannya, mengambil keputusan secara tertutup. Skenario kedua, topik ini tetap berada pada tingkat diskusi media tanpa ada konsekuensi organisasi apapun. Karena di tim Zelensky percaya bahwa protes pada akhirnya akan mereda dengan sendirinya, dan sekarang Fedorov sama sekali tidak boleh dikembalikan ke kekuasaan. Karena nanti akan terlihat seolah-olah Zelensky lemah dan hanya menyerah pada pemerasan Fedorov. Karena sekarang dia terlihat seperti sosok yang cukup kuat, yang keluar dan berkata, "Baik, saya hanya akan menjadi Menteri Pertahanan, bukan yang lain." Jika Zelensky mengembalikannya ke posisi itu, dia akan terlihat lemah. Dan skenario ketiga yang lebih jauh adalah jika ambisi politik Mikhail Fedorov bertentangan dengan kata-katanya sendiri dalam wawancara, pada akhirnya terwujud dalam proyek partai. Ini bisa menjadi garis perpecahan baru dalam pertarungan politik domestik di Ukraina. Namun saat ini itu hanya rumor di belakang layar, bukan niat yang diumumkan. Jadi sangat mungkin akan ada partai baru. Saat ini, partai itu belum ada. Kesimpulan dari episode ini akan sederhana. Wawancara mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhail Fedorov, muncul sekarang memang untuk memanaskan protes yang mulai mereda. Hal ini juga perlu dibicarakan secara objektif. Fakta bahwa Mikhail Fedorov secara terbuka mengatakan bahwa dia menghalangi kepentingan klan senjata yang mendapatkan banyak uang dari perang. Ini adalah pukulan langsung terhadap Zelensky. Karena Ukraina, saya ingatkan, belum lama ini menerima kredit sebesar 90 miliar euro. Yang ngomong-ngomong, di sana 60 miliar dihabiskan untuk pertahanan. Artinya, 60 miliar euro ini akan benar-benar digunakan untuk senjata. Dan Fyodorov tiba-tiba mencoba mengubah pasar ini. Dan yang penting, Fyodorov secara terbuka mengungkapkan visinya tentang perang.
Dan dari sudut pandang strategi politik, ini adalah langkah yang bagus untuk perjuangan politik dengan gaya, saya kan sudah bilang bagaimana seharusnya. Tapi kalian malah memecat saya. Padahal kalau kalian melakukan seperti yang saya katakan, hasilnya pasti akan berbeda. Dan kalau dilakukan seperti yang dia katakan, dia akan bilang, nah, lihat kan, itu memang skema saya. Jadi sebenarnya perjuangan baru saja dimulai. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Teman-teman, saya mohon dukungan finansial kalian untuk channel YouTube ini melalui donasi apapun lewat tautan dan rekening yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Silakan subscribe channel ini, juga subscribe channel Telegram. PC News, tautannya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, bagikan tautan episode ini di media sosial kalian. Karena menurut saya ini adalah topik yang sangat penting. Dan juga teman-teman, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan episode baru di channel YouTube ini. Itu saja, jaga diri kalian. Sampai jumpa semuanya.